Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
segala hikmat yang kau sampaikan, buat segala kehidupan dalam perkataan-perkataan-Mu. Biarlah kami meninggikan Engkau, kami mengakui-Mu dalam segala jalan kami. Haleluya. Kasih-Mu membuatku, ya, kasih setia-Mu satu pun dapat menggantikan-Mu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu, Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu berbalik.
lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Amanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Sekali lagi. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu lagi, sebab Engkau sudah mendapatkan kami. Bahkan Engkau tak akan melepaskan kami dari dekapan-Mu, Bapa. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hati kami selalu terpaut kepadamu. Haleluya. Oh, sungguh Kaulah segalanya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa
tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapikan ajarku. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi katakan ajarku. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapikan. Oh, ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, terima kasih. Sampai sejauh ini kami boleh berjalan terus mengikuti Engkau Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia-Mu saja. Karena anugerah. Dan banyak hal kami tidak mengerti. Tapi kami mau terus berjalan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Terima kasih. Bahkan Engkau berjanji Engkaulah yang menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Engkau tetap Allah yang menggendong kami. Sehingga hanya jejak-Mu saja yang kelihatan. Tak ada jejak kami. Kemanapun Engkau pergi. Bahkan ketika Engkau melintasi segala zaman, kami ada di sana. Bahkan kami boleh mengetahui ketika Engkau ada di masa yang lampau. Ketika Engkau menciptakan alam semesta ini. Ketika Engkau pertama kali menciptakan manusia yang pertama. Bahkan terus berjalan. Kami bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh melihat semuanya. Karena Engkau memberikan kekekalan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami tahu
Engkau memaklumi segala keberadaan kami, ketidakmengertian kami. Oh, Engkau rela mundur ke belakang demi mendapatkan kami kembali, walaupun itu bagi Engkau adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Engkau sudah terikat dengan dirimu sendiri. Engkau terikat dengan kasih-Mu yang sangat besar. Sehingga dengan sabar, Engkau membimbing kami. Engkau mendukung kami. Engkau menaruh kami. Oh, di atas kepak sayap. Membawa kami melintasi alam ini. Bahkan melintasi zaman, bahkan melintasi waktu. Karena Engkau tidak terbatas oleh apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sampai dengan hari ini. Memang tidak mudah bagi kami mengikuti panggilan-Mu yang sangat tinggi. Itu mustahil dicapai oleh manusia seperti kami. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Engkau sangat kekeh dengan pendirian-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketekunan-Mu atas kami semua. Kami bersyukur ketika Engkau berkata Engkau sudah mendapatkan kami. Dan Engkau mengatakan tak akan melepaskan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengenali kami sejak dalam kandungan ibu kami. Bahkan sebelum kami terbentuk menjadi anak dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah mengenal kami. Lalu Engkau membuat pilihan dan penentuan bagi kami. Bahwa kami akan menjadi seperti anak-Mu sendiri. Itu seperti Engkau sendiri Tuhan. Karena anak-Mu adalah Engkau sendiri juga. Engkaulah yang hidup di dalam anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati. Kami tahu banyak kegagalan kami di sana. Karena kami tidak mengerti. Tetapi Engkau terus mendukung kami. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan anugerah-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Engkau menghibur yang susah. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau membalut yang terluka. Semuanya Engkau lakukan. Demi kasih-Mu terhadap kami. Demi kasih-Mu itu sendiri ada di dalam kami. Tinggal di dalam kami. Lewat penghajaran yang keras. Lewat penghakiman-Mu kami mengenal watak-Mu. Kami mengenal pribadi-Mu yang sesungguhnya ya Tuhan. Engkau adalah kasih. Dan Engkau memperkenalkan kasih yang sesungguhnya kepada kami. Bukan kasih terhadap anak-anak gampangan. Tetapi kasih kepada anak yang sejati. Yang sedang Engkau disiplinkan menjadi anak-anak raja. Yang kelak akan memerintah bersama-sama dengan Engkau. Bahkan Engkau berkata, Engkau memerintah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala yang ada di dalam hati-Mu yang sudah Engkau rancangkan pastilah akan terjadi. Dan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat memandang Engkau. Bahkan Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami untuk memandang Engkau dengan jelas. Melihat wajah-Mu, memandang wajah. Terima kasih Tuhan. Engkau memilih orang-orang yang sederhana ini. Yang tidak dipandang oleh masyarakat ini. Yang ditolak oleh dunia ini. Tetapi Engkau memilihnya. Engkau mendandaninya. Engkau menguduskannya. Engkau membuatnya menjadi mempelai di hadapan-Mu.
Engkau menghiasinya. Engkau memandikannya. Engkau menyegarkannya. Engkau menaruh perhiasan-perhiasan di atas kami. Engkau memoles kami. Engkau mempercantik kami. Sama seperti dirimu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Engkau memberikan kami jubah. Bahkan Engkau memberikan kami pakaian, semegah pakaian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pilihan. Biarlah kiranya kami terus Engkau dapati menghargai kasih karunia-Mu. Sehingga kami menyukakan Engkau Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berkenan bagi-Mu. Yang setiap hari tunduk kepadamu, mau diajar oleh hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menjagai kami. Engkau memelihara kami. Kami bersyukur. Biarlah kiranya Engkau boleh bercermin di dalam kami Tuhan. Engkau benar-benar melihat dirimu di dalam kami. Kami menjadi transparan. Tak ada yang kami sembunyikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Karena Engkau memaklumi kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya percepat pekerjaan-Mu makin lama. Makin dipercepat di dalam kami. Permuliakanlah anak-Mu. Supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mendapati kami. Oh, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk orang-orang yang masih jauh, Engkau juga sudah mendapatkan mereka. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, siapapun mereka, yang pernah bersama-sama ada di rumah-Mu, bahwa mereka kembali. Utus kiranya para malaikat-malaikat untuk membawa mereka balik. Kembali ke rumah-Mu, Bapa. Karena rumah-Mu harus penuh. Terima kasih Tuhan. Rumah-Mu sangat besar. Bisa menampung banyak sekali orang. Banyak sekali manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tidak pernah kekurangan kasih Tuhan. Kasih-Mu sangat cukup bagi kami semua. Tuhan, bila Engkau memilih orang-orang ini, bila Engkau memilih kami sebagai anak-anak sulung, Engkau sendirilah yang menjadi anak sulung di dalam kami. Menjadi bagian yang terbaik. Menjadi lemak-lemak yang sangat menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi lemak yang terbakar bagi-Mu. Yang menjadi bau keharuman bagi-Mu ya Tuhan. Kayak Engkau menikmati, bisa menikmati kami. Karena sudah sepantasnya Engkau menikmati kami Tuhan. Lewat harga yang sudah Engkau berikan. Bukankah ketika Engkau memilih menjadi manusia, Engkau tidak menganggap kemegahan itu sebagai milik yang harus Engkau pertahankan. Engkau turun mengambil tempat yang paling rendah. Bukankah sepantasnya Engkau layak menerima pujian, layak menerima persembahan yang terbaik. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami memilih Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya kami terus memilih Engkau. Biar tidak ada yang lain di hati kami kecuali Engkau.
Singkirkan ya Tuhan. Rubah-rubah kecil dalam hidup kami, dalam taman-Mu Tuhan. Singkirkan semua Tuhan. Biar hanya kami dengan Engkau. Singkirkan segala kejahatan-kejahatan. Segala kecemaran-kecemaran. Singkirkan ya Tuhan. Dan Engkau sudah menyingkirkannya. Lewat korban-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dapat memandang Engkau. Dapat mengikuti Engkau sampai dengan hari ini. Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan. Hati kami terbuka di hadapan. Tuhan, Engkau dapat melihat kedalaman hati kami. Seandainya Engkau menemukan kecurangan dalam hati kami, tentulah Engkau melihatnya dengan jelas. Engkaulah yang mengenal perjalanan hidup kami. Engkaulah yang mengetahui di mana kami pernah terluka, di mana kami pernah dikotori, apa yang kami lalui dalam perjalanan hidup kami. Engkau mengetahuinya semua. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan. Segala sesuatu jelas pada pemandangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah mendapatkan kami. Bahkan Engkau membela kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hati kami milik-Mu, Tuhan. Kami ini kepunyaan-Mu, Tuhan. Engkau sangat berhak atas kami. Namun Engkau tidak pernah memaksa kami, Tuhan. Kalaupun sepertinya kami melihat seperti Engkau memaksa. Tapi kami boleh melihat bahwa itu adalah kasih-Mu yang tak terselami oleh kami. Terima kasih Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkaulah yang memilih kami. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkaulah yang mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya semakin banyak orang yang mengenal kasih-Mu ini, Tuhan. Engkau adalah seorang Bapa yang sangat bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau seorang ayah yang bekerja keras siang dan malam demi anak-anak-Mu. Sekalipun kami sering tidak menyadarinya, tapi Engkau terus melakukan tanggung jawab-Mu sebagai seorang ayah bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Bapak yang sangat keren bagi kami. Terima kasih. Yang sangat baik bagi kami. Izinkan kami mengecup kening-Mu, Bapak. Kami mau meluk Engkau. Kami mau meluk Engkau, Bapak. Izinkan kami menyatakan kasih kami sebagai seorang anak bagi-Mu. Anak yang sangat mengasihi Bapaknya. Kami mengasihi-Mu, Bapak.
Kami rindu sekali merasakan kehangatan kasih seorang ayah. Terima kasih kalau Engkau memeluk kami masing-masing. Engkau menyembuhkan luka-luka hati kami. Ketidakmengertian, kesalahpahaman. Engkau menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Bagimulah seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Sudah. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Shalom. Ada suaranya ya? Shalom, Pak. Salam semua. Salam Ibu Nora Sinulinga. Baik. Pak Januardin itu Pak. Ya? Pak Januardin. Mana dia? Nora Sinulinga. Saya juga bingung. Jamin akun Pak. Belum diganti semuanya. Baik, puji Tuhan saudara. Oke. Nah, saudara, coba kita lihat kembali ya tentang melihat Allah. Saudara, kenapa kata melihat ini, lihatlah gitu, itu begitu penting ya. Nanti saudara, kalau saudara temui dari perjanjian lama gitu ya, juga di dalam kitab Injil saudara, kata lihatlah itu dengan apa ya? Dengan pengertian yang baru itu saudara, saudara akan kagum gitu ya, melihat cara Allah gitu. Cara Allah mengajar kita saudara. Cara Allah untuk menggenapi apa yang sudah dirancangkannya. Jadi memang kita patut bersyukur saudara, kita boleh merasakan benar-benar diajar langsung oleh Allah. Ya, kita mengucap syukur bahwa memang kita benar-benar mau dijadikan dia menjadi anak sulungnya gitu. Jadi itu sebetulnya anak sulung itu istilah juga ya. Istilah sebetulnya anak sulung itu adalah dirinya sendiri. Itu maksudnya. Makanya dikatakan anak sulung itu adalah miliknya Tuhan. Jadi ibaratnya saudara, isi Alkitab itu ingin menjelaskan sedikit tentang jalan-jalannya dia, cara-caranya dia. Nah, kalau selama ini kita itu diajar oleh manusia, bahkan
diajar oleh boleh dikatakan orang-orang selama ini kan sebetulnya para pengkhotbah itu kan mempelajari ayat-ayat dalam Alkitab, di mana ayat-ayat itu sebetulnya belum sampai kepada kesempurnaan gitu. Di mana para penulis ayat-ayat itu, saudara, para penulis surat-surat gitu, para penulis kitab-kitab itu sebetulnya belumlah pemahaman yang seutuhnya gitu. Karena banyak di sana itu adalah nasihat. Ya. Nasihat dan pemahaman seorang manusia yang belum mencapai waktunya sebetulnya. Makanya dikatakan dia memberikan anggur yang terbaik bagi kita. Makanya dalam perjamuan di Kana itu, saudara, pemimpin pesta berkata kepada yang punya pesta itu, wow, biasanya orang itu menyediakan yang kurang baik di akhir. Tetapi engkau punya anggur yang terbaik. Jadi si pemimpin pesta itu, saudara. Jadi ketika dia menyuguhkan gitu ya, mengatakan kepada para tamu undangan itu, dia ngomong gitu. Nah, saudara, itu juga adalah caranya Allah menyembunyikan segala sesuatu, menyiapkan yang terbaik bagi yang terakhir gitu. Kita ini ibarat pekerja di waktu yang terakhir gitu. Jadi kita ini ibarat generasi penyelesai gitu. Kalau istilah kerennya kan finisher generation gitu. Generasi penyelesai. Nah, kenapa disembunyikan untuk yang terakhir, saudara? Itu adalah hikmat Allah juga. Hikmat Allah supaya setiap generasi makin lama makin rindu akan Dia gitu. Jadi Allah itu punya tujuan, saudara. Jadi saudara, bagi banyak orang gitu yang mendengarkan firman-Nya, yang mendengarkan pengajarannya, banyak orang berpikir ini idealisnya Tuhan. Idealnya gitu. Idealisme gitu. Tetapi saudara, Tuhan sangat yakin dengan apa yang diinginkannya gitu. Saudara, karena kebetulan lagi hangat-hangatnya sekarang ya peristiwa itu ya, September Kelabu ya. September Kelam. Jadi saya baca atau melihat gitu ya tayangan suratnya siapa itu yang istrinya, nggak tahu yang keberapa itu istrinya Soekarno itu ya, yang Dewi itu loh. Nah, dia menulis kata-kata di sana begini. Saya mengakui, dia bilang, suami saya itu memang idealis. Jadi pada waktu itu dia tidak punya teman-teman. Jadi pada waktu pada waktu itu kan paham komunis itu kan pada waktu itu kan sudah menjadi partai. Ya, jadi memang pada waktu itu Soekarno itu merindukan gitu
Jadi memang apa yang dirancangkan sekarang itu kan sekarang ada kelompok zilenial gitu, di mana menginginkan bangsa kita ini benar-benar berdiri sendiri, berdikari gitu. Jadi mau cetak uang sendiri nantinya, karena dia melihat orang-orang ini adalah para pelajar yang pebisnis juga yang luar biasa gitu, yang menemukan bagaimana bangsa-bangsa lain itu maju gitu. Jadi saudara, tetapi ternyata Soekarno sudah memikirkan itu sejak awal. Ya. Jadi ternyata sejak dulu saudara, Soekarno itu sudah melihat ada namanya elit global di balik ini semua. Dia sudah menyadari dan dia itu memang, tapi dalam hal itu dia sendirian. Dia tidak punya teman. Sehingga dia tidak sempat mengurusi adanya perpecahan gitu. Ada musuh di balik selimut gitu. Sehingga pada saat dia ingin memanggil, dia ketahui tapi nggak sempat dia menyelesaikannya. Apalagi mungkin dia, kalau saya lihat dia juga terlena dengan wanita gitu ya. Nah, tapi saudara, tulisan seorang nggak tahu istri keberapa itu ya. Dia dari Paris itu. Jadi tulisannya itu tahun 70 gitu. 4 tahun setelah itu. Nah, jadi sang istri ini sangat mengenal suaminya. Jadi dia ceritakan tentang masa lalu daripada Soekarno itu di suratnya. Gitu. Jadi suratnya ditujukan kepada mendiang Soeharto gitu ya. Tulis gitu. Surat terbuka gitu. Ya, dia ceritakan di sana. Oke lah, dia memang idealis, dia begini. Tapi seandainya Anda ada di sana dulu, tentu Anda akan melakukan hal seperti itu. Saudara, Tuhan kita, saudara, nggak kita kenal. Kita hanya, pikiran kita hanya sampai di bumi ini saja, saudara. Sementara dia itu melintasi segala alam. Ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui. Perasaan dia ketika dia mengusir salah satu anggota keluarganya dari sorga. Ketika terjadi ini, ketika dia berfirman, lalu saudara, ternyata firmannya itu efeknya lain gitu ya. Dari situ saudara, pengalamannya banyak sekali tentang dirinya. Ibaratnya saudara, kita ini yang diberikan sedikit dari dia. Gitu. Ketika kita diizinkan mengalami gejolak, berbagai macam gejolak di dalam diri kita. Jadi saudara, firman Tuhan itu tidak salah dan benar. Makanya saudara, mungkin saudara berpikir gitu. Saudara menimbang-nimbang selama ini. Saudara selalu mengukur gitu, tanpa sadar gitu. Ini salah, ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Karena setiap kita punya pertimbangan dalam pikiran kita. Dan memang saudara, kita diizinkan juga. Kita diizinkan juga
mempunyai pertimbangan dalam hati kita. Dan dengan merendah, dia itu mengizinkan dirinya dipertimbangkan. Saudara, dia berkata, pikulah kuk yang kupasang, supaya bebanku pun ringan, katanya. Saudara, sebetulnya ketika kita diizinkan sedikit mengalami beban, sedikit saja loh. Karena dia memang seorang ayah. Saudara, lagu ayahnya Ebit Kiade itu, saudara. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Saudara, ayah itu adalah ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anak. Seorang ayah yang baik sudah mempersiapkan warisan untuk anak-anak. Dia nggak pernah mengharapkan anaknya itu bekerja lalu menghasilkan untuk dia. Enggak. Ayah enggak begitu. Seorang ayah adalah seorang yang bertanggung jawab. Tetapi kita diizinkan menjadi seorang ayah juga pada akhirnya. Dan dia menganggap semua orang harus jadi laki-laki. Tampillah sebagai laki-laki. Jadi di hadapan Tuhan gak ada gender sebetulnya. Gak ada jenis kelamin. Tetapi yang ada adalah sikap seorang laki-laki. Bertanggung jawab. Seorang pejuang. Seorang kokoh. Gitu. Seorang yang tegas. Mengambil keputusan smart. Sekalipun diam-diam dalam hatinya, saudara. Ada kasih yang sangat lembut, saudara. Itulah sebabnya dikatakan Roh Kudus itu, saudara, yang keluar dari dia. Dia menaungi, dia menyertai. Tetapi tetap keputusan semua ada di ayah. Jadi saudara, sekarang dia berterus terang kepada kita, saudara. Jadi di balik panggilannya yang tinggi bagi saudara dan saya, dia tahu kita tidak sanggup untuk itu. Kita nggak sanggup menampung dia, menampung beban itu. Itulah sebabnya dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi di balik perkataan itu, saudara, bukan karena dia lihat kita tidak punya kekuatan gitu. Memang kita sudah ditetapkan tidak punya kekuatan. Itu maksudnya ayat itu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu, katanya. Itu firman, saudara. Jadi kalaupun ada yang diizinkan menjadi martir, di satu sisi karena orang itu ingin mengalami yang dialami oleh Tuhan. Mereka ingin memperoleh kebangkitan yang terbaik. Salah menilai lagi para rasulnya, saudara. Tetapi karena ambisi mereka kuat sekali, pokoknya aku ingin mati seperti Tuhan. Terjadilah demikian. Tetapi di setiap generasi
Selalu ada itu. Makanya ada perkataan sampai genap jumlah katanya. Kapan genapnya? Kapan genapnya? Memang saudara, firman-Nya berkata, seorang murid paling banter sama menjadi seperti gurunya. Itu firman, saudara. Jadi tahukah saudara, setiap perkataan Tuhan langsung terjadi. Makanya saudara, firman dan Allah itu sendiri dalam hal ini ada masanya, ada waktunya seperti terpisah dari Allah itu sendiri. Itu sebabnya yang di dalam kita ini sebetulnya adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kenapa kita bisa dikatakan itu inkarnasinya Tuhan seluruhnya? Yang diinginkan dia adalah inkarnasinya Tuhan. Jadi sebetulnya ada hikmat di balik itu, yaitu sebetulnya bukan pribadinya yang tidak kita bisa tampung itu sebetulnya. Tetapi firman-Nya ini, saudara. Jadi di dalam seluruh firman-Nya ini tercakup sebetulnya dirinya. Makanya dikatakan firman yang jadi manusia. Tadinya firman itu bersama dengan Allah. Jadi kalau kita mau pisahkan ya, kita pisahkan sejenak antara firman dan Allah itu sendiri. Kan bisa saudara pisahkan kan? Ketika saya berkata-kata A, kan saudara bisa melihat dengan pemahaman saudara bisa menganggap itu negatif. Sementara kalau saudara kembali kepada saya tulus. Bahkan mungkin saya nggak ngerti ketika saya mengucapkan. Tetapi sudah sempat terekam oleh saudara. Terekam, sehingga kalau saudara tidak membuang itu, maka saudara tidak bisa lagi menerima ketulusan hati saya. Itulah artinya dipisahkan. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan berfirman gitu, ketika dia berfirman, kita bisa salah mengerti. Dia menghakimi kita, dia menghajar kita, dia segala macam lah perkataan-perkataan yang saudara dengar mungkin. Bahkan saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, sebetulnya ada banyak sekali ketidakkonsistenannya Tuhan. Kalau saudara lihat, hati-hati, perhatikan baik-baik dari setiap firman yang ada di Alkitab. Dia bilang, kalau satu orang melanggar harus mati katanya, harus dilempari katanya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu yang buat orang ahli Taurat itu menjadi bingung gitu. Dan menjadi marah gitu loh. Tetapi orang itu jadi lupa terhadap kesempurnaan Allah. Ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat itu. Ini nggak benar dari Allah. Karena Allah bilang nggak boleh bekerja pada hari Sabat. Tapi di situ dia menjelaskan firman yang baru. Di mana ada ayatnya. Anak manusia katanya. Berkuasa atas hari Sabat. Itu kan perkataan yang baru. Jadi itu sebabnya sampai Tuhan itu sendiri memisahkan. Yesus itu memisahkan dirinya daripada kitab Taurat itu. Dia bilang, bukankah kitab Tauratmu berkata? Padahal saudara, Taurat itu Tuhan yang bilang. Tuhan yang sering dia saksikan lewat hidupnya. Anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri.
anak sama dengan Bapa katanya. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tetapi kenapa dia melanggar perkataan Bapa? Kan kira-kira begitu. Disitulah letak seperti tidak konsisten. Jadi saudara, disinilah saudara yang membuat benar-benar perjalanan kita ini berbeda. Jadi kalau saya kadang-kadang menjelaskan pengalaman saya kepada saudara, karena disitulah letak pengenalan saya akan Tuhan yang sekarang. Supaya saudara tidak bingung. Supaya saudara tidak memilih-milih firman mana yang mau saudara dengar. Jadi di dalam diri kita, manusia ini saudara. Jadi memang sudah ada seperti itu, hanya memilih. Itulah namanya racun pengetahuan baik dan jahat. Saudara. Makanya saudara, ketika Paulus menceritakan kebenaran, dia ditinggalkan saudara. Dan tahukah saudara, Paulus sangat tahu. Karena dia mengalami Tuhan. Dia bisa berubah dari seorang yang sangat keras. Diubah lewat pewahyuan yang dia dapatkan. Lewat firman yang belum pernah didengarkannya sebelumnya. Sehingga saudara, dia itu sangat mengkhawatirkan para pengikutnya. Bahkan dia berkata, saudara, karena kamu, aku ini seperti mau mengerang lagi, sakit bersalin lagi. Jadi sebetulnya setiap tindakan dia itu jadi tindakan Tuhan. Jadi dia seperti ibu katanya kan, itu kan Roh Kudus gitu. Sakit bersalin. Jadi saudara, itu yang membuat dia mengalami apa yang dialami oleh Allah. Namun pada waktu itu saudara, pemahaman dia belum seperti pemahaman kita sekarang, saudara. Karena memang kita membangun di atasnya. Dan mereka sangat rindu hidup di zaman kita. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani dikatakan, kita bukan datang kepada gunung yang menakutkan, kepada suara yang menggelegar, tapi kita datang kepada kumpulan orang-orang kudus, anak-anak sulung katanya. Jadi saudara, mereka itu diizinkan hidup lagi di dalam saudara. Jadi sebetulnya saudara, kita itu tinggal di dalam mereka. Jadi ketika mereka di dalam Allah, kita juga di dalam mereka. Makanya saudara, ketika dijelaskan seperti ini saudara, jadi perasaan mereka juga turut diceritakan di sini. Ini demi penyempurnaan mereka. Nah, sekarang saudara, Tuhan makin jelas bercerita kepada saudara. Kalau kemarin saudara, kita dikatakan tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Kita tidak turun ke dunia orang mati, tidak menginjili mereka lagi. Tadinya saudara, kita diberikan kesempatan melayani mereka. Tapi sekarang ada waktunya, sudah cukup pelajarannya. Tetapi sekarang kita bersekutu dengan mereka. Dengan mereka yang ada di tahta.
Tahta itu ada di mana? Dalam hatinya Allah. Berarti orang-orang kudus itu ada di dalam Allah. Jadi saudara, yang dikatakan Tuhan yang datang di atas awan-awan, kan mereka itu adalah awan saksi katanya. Jadi awan itu adalah para saksi, yaitu orang-orang kudus. Jadi kedatangan Tuhan itu disertai dengan orang-orang kudus. Itulah sebabnya saudara. Kalau saudara ingat awal-awal, bagaimana ketika saya katakan, Petrus ada di sini, Paulus ada di sini. Jadi saudara, Tuhan kita itu Tuhan Alfa dan Omega. Makanya dikatakan lihatlah. Jadi cara Allah mengajar kita dengan memperlihatkan. Lihat. Dikatakan lihat aku katanya. Ini loh aku yang sesungguhnya katanya. Tapi dikatakan lihatlah, maka aku melihat. Jadi saudara, kita itu bukan diajar dengan begini, diajar sesuatu, lalu kita disuruh merenung-renungkan. Tapi Tuhan bilang, lihatlah. Itulah arti kata itu, saudara. Lihatlah. Jadi saudara, makin hari, kita pasti makin jelas melihat. Asalkan kita rela menanggalkan pemahaman kita yang lama. Rela menanggalkan kebodohan pikiran manusia kita. Rela menanggalkan segala kekayaan kita. Jadi arti daripada berbahagialah orang yang miskin adalah begini. Yang menyimpan hartanya di sorga. Artinya itu begini, saudara. Tidak mengutamakan hal-hal dunia ini. Tidak mencari lagi harta dunia ini. Bukan berarti kita jadi nggak dicukupinya. Kita ibarat orang paling kaya, tapi menyamar jadi orang miskin. Gitu. Makanya dikatakan Paulus itu memperkayakan banyak orang. Makanya kita mesti punya mental orang kaya yang memperkayakan banyak orang, yang punya murah hati. Yang kalau misalnya orang tipu kita, enggak kita orang merampas harta kita, enggak masalah bagi kita karena dalam hati kita, harta kita, aduh, apalah diambil dari kita segitu. Enggak ada masalah. Itulah mental orang kaya yang sesungguhnya karena Bapak kita itu kaya. Jadi dia sedang menawarkan kekayaan yang sesungguhnya yang jauh melebihi sampah yang ada di dunia ini. Jadi dianggap itu sampah. Itu sebabnya saudara, dikatakan penganiayaan yang hebat berikutnya adalah di mana si jahat menawarkan seluruh dunia ini. Bahkan menawarkan jiwa-jiwa. Nih, sama kamu nih jiwa-jiwa semua. Ini kan yang kamu harapkan kan? Dipenuhilah gereja-gereja dengan jiwa-jiwa. Tetapi tahukah saudara? Para jiwa-jiwa ini itu justru menyandera mereka. Jadi karena memperhatikan, wah ini perlu diselamatkan ini. Jadi turunlah nilai-nilai firman yang mereka miliki. Karena apa? Mereka tidak mau jiwa-jiwa ini keluar dari kandang mereka. Karena di satu sisi, para jiwa-jiwa ini mempertahankan supaya gereja itu tetap teguh berdiri, bangunan itu teguh berdiri.
Makanya Tuhan katakan runtuhkan bait suci ini. Jadi ketika saya, saudara, melihat kita diberikan tempat ini. Oh, semangat sekali. Mulai bernubuat bla 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 gitu. Tetapi diam-diam dia proses, dia lihat. Hentikan. Walaupun saya nggak langsung menghentikan. Jadi begitu hati saya, ya sudah Tuhan. Terserah. Padahal Tuhan yang berikan. Kan sama seperti Abraham. Kan Ishak itu kan janji. Anak perjanjian. Yang didapatkannya. Wow. Di usianya yang sudah tua, di mana dia nggak punya kekuatan lagi. Bukankah tempat ini diberikan kepada kita di saat saya merasa saya tidak bisa melahirkan apa-apa? Seperti orang yang mandul. Bahkan Tuhan menunjukkan gak ada satupun di antara saudara. Sehingga saya mau lari dari Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan benar-benar melihat keseriusan hati saya ingin mau meninggalkan segalanya. Karena sudah cukup lama. Tak ada hasil saya lihat. Tepat di situ saudara. Tuhan berikan kita Ishak. Tetapi saudara, Ishak itu juga diminta. Bayangin tuh. Nah, disinilah ketidakmengertian kita akan Bapa kita. Jadi saudara, saya diperhadapkan senantiasa, saudara. Setiap hari ketika melihat itu ya. Sampai-sampai begini, saudara. Takut menyampaikan perkataan yang sesungguhnya. Kalau nggak lari nanti mereka ini semua. Jadi saudara, saudara mesti melihat ketulusan hati Allah di sini. Engkau anaknya. Anak kandung. Bahkan engkau anak sulung. Itulah yang dilihat dia dari engkau. Sekalipun engkau meninggalkan dia, hatimu gak terarah kepada dia, engkau tidak seperti bapakmu. Gitu. Tapi saudara, engkau anak. Mana bisa bapak melupakan anaknya? Gak bisa. Karena engkau lahir dari dia. Jadi kata-kata dia sering kita tidak mengerti. Lalu kita membelakangi dia. Jadi saudara, perkataannya, penderitaan yang kita alami, sebetulnya tahukah saudara? Bukan untuk saudara. Tapi tepat saudara menderita, iblis juga menderita. Kenapa? Karena Tuhan mulai mendapatkan hati saudara. Karena ketika Tuhan mendapatkan hati saudara lah, makanya iblis itu kalah. Jadi bukan dengan kuasa. Ketika engkau dirampas dan engkau rela, ketika engkau dianiaya oleh siapapun, gitu. Jangan tunggu antikris, saudara. Itu kalau sudah terlalu parah kita memberontak. Makanya dikatakan dia melindungi kita dari hari pencobaan. Jadi jangan lagi salah menilai hati Allah. Ketika tadi kita berdoa, saudara, diam tadi itu saudara, saya nggak rancang. Tapi tadi malam itu saudara sampai bangun itu saya merasakan satu kesedihan, saya nggak tahu.
Kesedihan apa gitu. Sampai tadi saudara. Pasti mungkin kesedihan hati Allah pertama terhadap saya. Saya nggak tahu di sisi mana saya membuat dia sedih. Tapi ketika berdoa tadi baru saya mengerti. Oh, saudara, mari lihat hatinya Allah yang luar biasa. Dia Bapa kita. Dan kita anak kandungnya. Anak yang sangat dia kasih. Jadi saudara, sekalipun saudara mendengarkan teguran, misalnya saya memakai kata engkau gitu ya. Kan yang saudara dengarkan kan manusia ya. Bukan saya, saudara. Mari kita melihat Tuhan yang sedang mengajari kita. Dia mengganti-ganti saudara perkataannya. Kadang-kadang menyinggung kita. Kadang-kadang dia dengan tegas gitu, keras gitu. Karena memang dia sudah menemukan saudara. Artinya begini, menemukan begini. Saudara adalah buah hasil pekerjaan dia selama ini. Jadi begitu dia menemukan saudara, dia nggak mau melepaskan saudara. Perhatikan itu saudara. Jadi nanti ada tujuannya Allah itu saudara. Apa tujuannya? Ibaratnya begini saudara. Ini ada satu tempat. Ada satu tempat gitu yang akan dituju oleh dia. Jadi saudara, tempat ini adalah satu wadah di mana ini dikatakan tubuh. Kalau dikatakan ini tubuh seperti tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini punya tubuh manusia dan punya tubuh rohani, tubuhnya Allah itu sendiri. Jadi saudara tujuannya, jadi ketika dia mendapatkan kita, dia membawa kita ke sini. Itulah kesatuan kita dengan Allah. Itu tujuan tertingginya. Jadi, kalaupun dikatakan anak sulung itu menjadi bagiannya dia gitu. Sebetulnya semua kita anak sulung jadinya. Jadi bukan berarti ada anak sulung jadi anak-anak bungsu, bukan. Hanya ada satu anak, yaitu anak sulung. Jadi nanti kalau ada misalnya istilah umat, anak Allah yang lain, ada hamba. Tapi puncaknya adalah itulah tempatnya tadi, rumah yang sangat besar itu. Makanya Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau ada istilah-istilah di dalam Alkitab ada kota dan segala macam, ada umat juga. Itu adalah tahapan-tahapan pekerjaan Allah. Jadi saudara, dia sangat serius dengan pembentukan kita selama hari-hari yang kita lewati. Jadi saudara, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tunduklah kepada Allah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Saudara, firman ini bagi kita semua. Jadi setiap perkataan yang kita dengar, itu untuk kita semua. Karena memang janjinya Allah sendiri mengajari kita. Itu sudah kita alami sekarang. Jadi saudara,
Nikmatilah kasih Bapa sepanjang hari ini. Sepanjang sisa hidup saudara. Jangan mau murung. Ketika rasanya engkau rugi, hilang uangmu mungkin. Atau apapun, seolah engkau rugi di dunia ini. Jangan murung. Karena Bapamu siap menggantikan yang terbaik. Yang terbaik. Harus rela kehilangan apapun di dunia ini. Kehilangan pekerjaan kah? Tepat di situ Allahmu akan menunjukkan hartamu yang sesungguhnya. Hanya itulah kepuasan yang bisa memuaskan engkau. Hanya dialah harta yang tidak fana. Semua harta di dunia ini adalah fana. Termasuk hidupmu sendiri. Apakah pakaian? Apakah makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan makanan? Makanya dikatakan akan ada satu kelaparan, tapi bukan akan makanan, akan roti, tapi akan firman Tuhan. Dan dikatakan orang tidak menemukannya, tapi saudara menemukannya. Hargailah anugerahnya. Pas jam 6. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran perkataan-perkataan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Engkau berterus terang kepada kami. Biarlah kami memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Dan kami menikmati istirahat di dalam Engkau. Menikmati hidupmu sepanjang hari ini. Sukacitamu berlimpah bagi kami semua. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan.